cikal bakal objektifikasi perempuan sih, ketika perempuan tidak mendapatkan akses untuk belajar menulis, padahal zaman itu kan harusnya ada sih pendidikan perempuan kan, dan ketika di Bali kita ada satu penulis abad ke-19 namanya Dewa Istrikannya, beliau itu seorang Ratu Kelungkung. Nah, dan menurut bukunya Helen Priest, tulisan-tulisannya beliau itu tidak dianggap sebagai produk intelektual karena hanya membicarakan tentang cinta, membicarakan tentang seksualitas. Nah, padahal kalau dulu aku baca bagaimana raja-raja misalnya melakukan negosiasi dengan kerajaan lain, mereka tuh memakai bahasa yang cukup puitis, bukan bahasa negosiasi yang formal seperti hari ini, tapi dengan melalui puisi seperti itu. Mungkin saja Dewa Istrikannya dalam konteks itu membicarakan cinta itu dalam cintanya terhadap negara. Nah, itu tidak dipandang sebagai cinta yang bersifat nasionalisme, tapi cinta yang sifatnya afeksi, personal. Nah, itu yang sebenarnya pembacaan yang cukup karena ini sifatnya interpretatif kan, jadi keabsahannya juga masih dipertentangkan. Nah, padahal dulu ketika Belanda masuk Bali, beliau yang berperang langsung dengan Belanda melawan Jenderal Michel di sana. Dan bagaimana beliau berperang dengan Belanda itu pernah dilukis oleh Hendra Gunawan misalnya. Avandi pernah melukiskan beliau gitu dalam perang perang Pusambe misalnya. Itu kan tokoh-tokoh sejarah seperti Cut Nyak-Din, terus kemudian Kartini, itu kan harus diangkat nih untuk memperkuat konteks heroisme perempuan. Nah, heroisme perempuan itu yang jarang ada dalam teks-teks tradisional kita. Nah, itu aku anggap sebagai masalah. Bagaimana perempuan selalu diasosiasikan lemah, kemudian di bawah maskulinitas seperti itu. Nah, jadi dalam karyaku ini aku mencoba membuat kontra-narasi heroisme laki-laki dengan heroisme perempuan. Jadi yang pergi berperang itu perempuan misalnya, yang dianggap nabi itu perempuan. Kan dalam teks-teks keagamaan pun tokoh Tuhan dan nabi pun itu pasti laki-laki. Nah, ini kita buat perempuan gitu. Jadi lebih banyak menceritakan itu. Jadi narasinya juga aku bangun dari wawancara-wawancara dengan seniman senior misalnya, seperti aku menggunakan memakai gaya kamasan di Kelungkung untuk lukisan itu. Aku berdiskusi dengan Mangku Mulyati. Nah, peran seniman senior ini cukup vital karena mereka tuh seperti Mangku Mulyati, mereka mewarisi narasi itu. Ketika yang mendapatkan akses untuk membaca karya sastra lama itu hanya laki-laki, perempuan tidak seperti Mangku Mulyati punya power untuk mewarisi narasi itu. Nah, kita yang di luar sulit mendapatkan akses itu, menarik banget, senang banget ketika dikasih ceritanya bagaimana gitu kan. Jadi, nah itu politisasi cerita itu menjadi versi perempuan, seperti itu. Gambaran besarnya gitu. Tanggapan yang kamu terima sejauh ini tentang pameran kamu itu apa aja, tanggapan yang menarik menurut kamu? Ya, menarik sih tanggapan karena dianggap kalau di kemarin di Singapura lumayan banyak sih, karena mereka secara preferensi visual kan mereka banyak mengkonsumsi karya sifatnya kontemporer kemudian modern. Ketika dihadirkan
karya-karya yang agak kalau sih kontemporer sih, karena instalatif dan mengajak orang itu mendapatkan pengalaman lain sih, dan lebih kompleks, problemnya lebih kompleks, karena dalam wilayah kontemporer sulit sekali membawa permasalahan kultural. Semuanya kan sifatnya terpusat. Bagaimana kita ngomongin politik negara lah, identitas bangsa lah, padahal konflik identitas kultural juga penting untuk diangkat dalam seni rupa gitu. Nah itu sih menariknya gitu. Iya, apalagi Singapura itu kan dia juga kayak melting potnya budaya juga ya di Singapura itu ya sebenarnya. Jadi pasti di sana mereka punya referensinya agak beda dengan kita gitu, karena tapi di sana juga pemerintahnya bisa represif juga, karena aku kenal dengan satu DJ gitu yang dia sempat di ban gitu, karena dia nge-DJ tapi terus dia milih lagu-lagunya anarkis gitu. Mengkritisi gitu ya, di stereo. Iya. Kalau di kita kan orang terbiasa ya kalau mengkritik atau kita aksi atau bikin statement apa, tapi kalau di Singapura itu ternyata ketika kenalan dengan beberapa seniman mudanya, terutama juga kepada kelompok minoritas LGBT, itu mereka sangat represif ya di Singapura. Betul. Jadi itu agak di kita juga kadang-kadang represif, tapi maksudnya di sana represif banget. Jadi mereka sampai harus underground gitu, nggak bisa. Nah ini coba ceritakan. Ini contoh-contoh lukisannya. Ini kebetulan dipakai ilustrasi buku Sujinah nanti. Keren. Kertas 65. Ada Mas Nirwan Dewa. Ada Mas Nirwan loh, Cid ikut gabung tuh. Bantu. Jadi malu. Mas Nirwan, apa kabar Mas Nirwan? Terus ada Purnama Sari juga ya? Oh iya. Apa kabar Mbak Purnama? Long time no see. Lihat gambarnya Citra. Coba kamu ceritain deh gambar-gambar kamu biar pada tahu gitu. Ini karya dari di Jogja ya? Ya, yang di Jogja. Jadi membuat kontra narasi dari naskah-naskah lama. Jadi dewa itu perempuan gitu, terus nabi juga perempuan. Di sini membicarakan konteks ramalan juga masuk di sini kan, karena kelemahan sejarah itu kan sebenarnya terletak pada sifatnya yang apakah itu benar-benar faktual atau tidak. Dia tuh masih bisa masih bisa bersifat opini, kemudian ramalan, kemudian apalagi dalam konteks 65 dulu itu benar-benar dipolitisi dan benar-benar diubah sejarahnya gitu kan. Itu mengerikan banget bagaimana Gerwani dihapus misalnya, padahal dulu sebagai gerakan perempuan itu sangat progresif gitu. Iya, dan membernya ada jutaan di seluruh Indonesia, membernya Gerwani. Iya, betul. Nah itu, jadi kelemahan sejarah kita sih itu sih yang sebenarnya kita bisa memproduksi sejarah baru gitu. Apalagi kita sudah akses kita sudah sangat terbuka hari ini, dan untuk mengembalikan kejayaan perempuan yang ingin berkontribusi dalam sejarah pada masa lalu tuh emang harus kita gali terus gitu ya, kayak kita harus menggali lagi gitu yang terkubur gitu. Iya, benar. Dan sebenarnya juga feminisme itu kan juga sebenarnya di Indonesia mungkin udah ada sebenarnya, tapi zaman dulu namanya bukan feminisme kali ya. Karena kita juga punya banyak tokoh-tokoh perempuan yang zaman Nusantara yang keren-keren banget gitu, dan itu sebenarnya juga nggak terlalu dikenal, nggak terlalu dikenal di di sejarah ya. Kayak ada Ratu Kalingga itu, Ratu Buana Dewi, dan di Bali juga masih ada banyak gitu. Dan itu sebenarnya kenapa pendokumentasian itu penting banget untuk supaya sejarah itu tidak hanya dituliskan sesuai dengan siapa yang menuliskannya itu. Karena yang menuliskannya itu kan yang
ya kebanyakan laki-laki ya, gitu ya, laki-laki yang privilege laki-laki gitu. Nah, terus apa namanya, kira-kira ke depannya gitu, dengan sekarang kan kondisinya seperti ini ya, gitu. Tapi memang biasanya kayak kalau perupa kan memang mungkin biasa bekerja soliter gitu ya, sendiri gitu. Nah, tapi dengan kondisi sekarang ini, ke depannya menurut kamu gimana sih? Karena kan kita sebenarnya butuh ya, untuk kayak seni rupa kita butuh kayak bertemu, terus kayak ada pameran yang secara fisik, ada diskusi, pertukaran gitu kan, untuk kita juga semakin lebih apa namanya, lebih hidup lah ya, bisa dibilang gitu. Dan tapi dengan kondisi sekarang ini, menurut kamu gimana dengan kondisi kita sekarang harus bertemu di rumah, kayak online gitu-gitu? Kamu gimana kamu menyikapi kondisi sekarang ini? Itu mengkhawatirkan sih sebenarnya, tapi aku cukup produktif sih dengan adanya di rumah gitu, mengurangi nongkrong dan pergi. Cukup produktif, cuman akan ada pergeseran sih sebenarnya. Kita kan sudah lama bergeser, misalnya kalau apa ya, menelusuri lini masa sejarah seni rupa di Indonesia lah misalnya, padahal kritisisme yang diciptakan seniman itu ada gitu. Nah, tapi ketika semuanya sudah ke komersil gitu, tidak melihat komersialisasi karya seni itu sebagai sebuah impact dan lebih berfokus pada produksi gagasan dan wacana. Nah, itu cukup mengkhawatirkan ketika kesenian semakin berjarak gitu kan, semakin berjarak dengan ruang apresiasi yang lebih sifatnya fisikal gitu kan, beralih ke misalnya akses online kayak gitu kan. Sebenarnya cukup mengkhawatirkan bagi seniman yang bermaksud untuk menghadirkan pengalaman indrawi, tidak hanya melihat terus bisa meraba tekstur, kemudian Ya, bisa berpartisipasi ya. ya betul. Ya itu kan juga akan mengurangi sensibilitas kita sebagai penikmat karya seni kan, misalnya ketika semuanya berubah ke platform digital gitu, platform online kayak gitu. Karena Indonesia pun tuh hidup dengan pengalaman apresiasi seni yang sangat kompleks kan. Memang nggak menuntut sih, emang pada umumnya kita lebih komunal, misalnya kesenian-kesenian yang sifatnya tradisional seperti kuda lumping misalnya, atau tari-tari yang ada di upacara-upacara adat gitu kan, misalnya itu kan bentuk bentuk pengalaman visual yang secara langsung dirasakan, bukan hanya lewat HP. HP itu kan dunianya sangat kecil ya, pemestanya lebih kecil gitu, dan kita dipaksa untuk melihat layar yang sangat kecil itu kan cukup mengkhawatirkan sebenarnya ya. Tantangan seni. Teman-teman yang baru gabung, selamat gabung ya. Kalau yang mau nanya boleh ya, Cip ya? Iya, boleh banget. Boleh. Di komen aja, diketik. Terus gimana? Jangan susah. Jangan susah. Jangan susah. Ya, terus lanjut. Ya kayak gitu, apalagi kan kita di situasi corona ini kan memang dipaksa untuk diam di rumah dan merasa paranoid bertemu orang lain gitu kan. Itu kan sebenarnya sebenarnya memaksa kita menjadi orang yang lebih individualis. Padahal spirit berkesenian di Indonesia, terutama di daerah-daerah, itu sifatnya partisipatoris, bertemu orang, sifatnya lebih komunal, jadi tidak ada jarak. Ada suasana, sebenarnya kita perlu suasana gitu ya. Jadi tidak ada jarak audiens dengan karya seni, berbeda dengan spirit hayatnya barat misalnya. Jadi kita nggak harus berjarak dengan karya seni,
karena itu produk yang sangat mahal, misalnya seperti galeri atau apa gitu. Nah itu akan kayaknya sih akan ada perombakan mental secara besar-besaran gitu ketika situasi kita berjarak ini semakin lama gitu dan krisis tidak segera berakhir. Akan ada perubahan habit juga dari kita yang awalnya bertemu langsung ngobrol gitu. Kita kan sangat tergantung banget dengan HP misalnya, dengan teknologi, dengan internet kayak gitu. Itu apalagi sekarang pameran seni kan berubah dari platform fisik menjadi platform online. Ya. Kamu ada nggak yang rencana kamu jadi cancel gara-gara sekarang ini? Ya ada beberapa sih di cancel, harusnya Maret pindah ke Mei sih, mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan, tapi udah bisa ya mudah-mudahan. Soalnya nggak bisa berangkat sih. Makanya tapi pemerintahnya kan nggak tegas nih sebenarnya. Jadi kondisi kita kayak apa, terluntang lantung nggak jelas segitu mau ngapain ini sekarang, mau di karantina apa enggak gitu kan, bikin semuanya prosesnya jadi lebih lambat sih sebenarnya. Dan apa namanya, kita juga sekarang ini kan lagi mikirin bagaimana dampaknya kepada orang-orang yang pekerja harian itu yang paling kasihan ya gitu. Itu sih yang paling parah sih, benar-benar. Wah, sulit berkomentar. Makanya, dan bantuan tuh kan kayak susah. Katanya sekarang ini baru diomongin bantuannya bentuknya seperti apa. Bayangin ngomonginnya aja lama banget gitu. Terus nanti mau turunnya kapan gitu kan untuk bantuannya itu. Karena kan mereka ada orang-orang yang bergantung pemasukan harian dan nggak bisa punya pemasukan sekarang itu. Dan ini udah masuk minggu ketiga kan sekarang. Gitu. Termasuk pekerja seni juga loh, termasuk banyak. Itu benar banget kan. Mungkin itu efek yang udah udah ditanam dari dulu. Kita lagi menikmati sih, lagi sengsara aja sih dengan akibatnya itu. Ketika kita udah dilepaskan dari kemampuan produksi misalnya, lahan kita udah benar-benar dipisahkan, semuanya udah dikapitalkan kan, dijual karena kebutuhan akan uang dan lain-lain. Jadi konektivitas kita dengan alam misalnya, awalnya kita bisa menanam apapun sendiri dan makan dari apa yang kita tanam, itu udah ya sulit gitu. Bahkan orang Bali pun yang dulunya petani tuh udah hopeless juga karena udah jual sawahnya dan mereka tidak mempunyai proses produksi lagi gitu. Nah itu juga ngeri banget gitu. Kira-kira dengan kondisi karya gini, kamu ini nggak jadi banyak ide-ide untuk karya nggak? Banyak dong. Tuh ditanya Mas Irwan tuh ingin tahu karya-karya Citra setelah Jogja Biennale apa aja tuh. Tadi udah sempat diomongin.